Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faridatul Laili, NIM T2018-5068. Kelas PAUD 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang ilmu fikih, yaitu dengan tema problematika mujtahid dan perannya dalam pengambilan suatu hukum. Berikut penjelasannya. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian mujtahid. Mujtahid adalah orang yang memiliki kualifikasi tertentu, sehingga memiliki pikiran dan kemampuan untuk menggali dan menemukan hukum Islam dari Al-Quran dan hadis. Atau mujtahid ini adalah orang yang melakukan ijtihad. Kualifikasi mujtahid: 1. Penguasaan bahasa Arab. 2. Mengetahui ayat dan hadis hukum, di mana ayat dan hadis berkenaan dengan pembentukan suatu hukum. 3. Penguasaan metode penggalian hukum, yaitu menguasai sumber hukum Islam dan metode dalam berijtihad. 4. Memahami masalah yang dihadapi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang problematika mujtahid menurut 4 madhab. 1. Madhab Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah adalah orang pertama yang menggagas fikih dengan memaparkan masalah-masalah yang belum terjadi pada masa selanjutnya dan menjelaskan hukum-hukumnya dengan harapan apabila kasusnya terjadi, maka hukumnya sudah ada, sehingga ilmu fikih bertambah luas dan berkembang semakin luas. Cara beliau berijtihad dan menggunakan pikiran terlihat dari bagaimana beliau memposisikan Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas, dan Istihsan. Penggunaan pikiran untuk membuat perbandingan di antara pendapat-pendapat dan memilih salah satu dari pendapat yang paling kuat. Contohnya saja dalam kemudahan dalam beribadah. Beliau dalam mengambil hukum untuk menghadap kiblat. Misalnya saja ketika malam gelap atau berada di tengah hutan, itu sangat susah sekali untuk menentukan kiblat. Maka Imam Abu Hanifah menyatakan, sholatlah dengan arah kiblat sesuai dengan keyakinannya. Dan hukum sholatnya bagaimana? Hukum sholat di sini sah, meskipun tidak menghadap kiblat. Dengan satu syarat, dia sudah berusaha mencari kiblat. Selanjutnya, Imam Malik. Imam Malik merupakan imam ahli sunnah atau hadis. Imam Malik meletakkan Al-Quran di atas semua dalil, karena Al-Quran merupakan syariat hujahnya. Dasar ijtihad atau sistematika sumber istinbat Imam Malik yaitu Al-Quran, Sunnah, praktek penduduk Madinah, fatwa sahabat, Qiyas, Al-Maslahah Al-Mursalah, dan Istihsan. Imam Malik menggunakan praktek penduduk Madinah karena beliau memandang bahwa perbuatan penduduk Madinah adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW dan mengembangkan kebiasaan hidup Nabi yang diwariskan kepada tabi'in dengan cara yang sama. Al-Maslahah Al-Mursalah yaitu suatu kemaslahatan yang tidak ada ketegasan nas Al-Quran dan Sunnah, tetapi dirujukkan pada tujuan-tujuan moral dan pemahaman menyeluruh dari nas itu. Misalnya saja contoh, apabila wanita yang masih haid ditalak dan sucinya panjang, maka Imam Malik mengeluarkan fatwa bahwa wanita itu beriddah selama 1 tahun, di mana selama 3 bulan setelah masa hamil yang biasa selama 9 bulan. Jadi jumlah iddah wanita itu selama 12 bulan. Selanjutnya ada Imam Syafi'i.
Imam Syafi'i merupakan salah satu ulama mazhab yang paling menjadi rujukan bagi Muslim, terutama yang berada di wilayah Indonesia. Kemapanan cara berpikir Imam Syafi'i terlihat dalam penyusunan urutan dalil yang dipakainya dalam mengistinbatkan hukum. Dalam berijtihad, Imam Syafi'i di sini menggunakan Al-Quran, Sunnah, Ijma', dan Qiyas sebagai sumber hukum dengan bukti nas syar'i. Dan dia menolak secara tegas dengan metode istihsan, karena beliau menganggap bahwa metode istihsan ini merupakan pemikiran yang dianggap hanya berdasarkan pemikiran bebas manusia atas dasar dengan kepentingan individu. Jadi Imam Syafi'i tidak setuju dengan adanya metode istihsan. Kemudian contoh yang saya ambil dari Imam Syafi'i ini, sesuatu yang membatalkan wudhu. Misalnya, sesuatu yang keluar selain dari 2 jalan tidak membatalkan wudhu, selagi orang tersebut belum kedatangan sesuatu yang membatalkan wudhu, sebelum keluarnya suatu najis darinya. Jadi, Imam Syafi'i di sini mengatakan bahwa wudhu itu masih dalam keadaan sah jika belum keluar sesuatu najis dari 2 jalan. Kemudian, selanjutnya ada Imam Ahmad bin Hambali. Sumber hukum Imam Hambali berdasarkan kepada 1. Nas dari Al-Quran dan Sunnah yang sahih. Dalam menetapkan hukum, apabila beliau telah mendapati nas sahih dari Al-Quran dan Sunnah. Kemudian, fatwa para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apabila tidak mendapat nas yang jelas dan sahih, maka ia menggunakan fatwa sahabat. Kemudian, hadis mursal dan hadis do'if. Kemudian, ada qiyas. Apabila Imam Ahmad tidak mendapat nas dari hadis mursal dan do'if, maka ia menggunakan qiyas. Qiyas di sini adalah dalil yang digunakan dalam keadaan terpaksa. Contohnya saja dalam bidang ibadah. Orang yang tertidur sambil berdiri, duduk, atau sedang rukuk sehingga tersungkur jatuh itu tidak batal wudhunya. Selain itu ada contoh saat tayamum. Imam Ahmad bin Hambali di sini berkata, membasuh muka dan tangan cukup dengan sekali tepukan tangan ke tanah, sekaligus disapukan kepada keduanya. Jadi, Imam Ahmad bin Hambali di sini berpendapat bahwa 1 kali tepukan tangan ke tanah itu hanya untuk membasuh muka dan tangan, sekaligus disapukan kepada keduanya. Itulah menurut Imam Ahmad bin Hambali. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang problematika imam besar dalam mengambil hukum. Empat mazhab di sini mempunyai pendapat yang berbeda-beda, di mana setiap mazhab mempunyai pendapat yang kuat. Misalnya dalam contoh, tidak perlu mendatangkan niat dalam berwudu. Poin di sini menyatakan bahwa menurut Imam Syafi'i, fardunya wudu yaitu niat. Niat itu harus dilaksanakan. Wudu tanpa niat itu tidak sah. Itu adalah pendapat Imam Syafi'i. Sedangkan menurut mazhab Imam Hanafi, niat dalam wudu bukan suatu yang menjadikan sahnya wudu, akan tetapi hanya sebatas kesempurnaan dalam wudu. Jadi, perbedaan pendapat di sini menjadi suatu problematika imam besar dalam mengambil hukum.
Contoh poin yang selanjutnya yaitu tentang tayamum, di mana satu tayamum hanya dapat untuk melaksanakan satu sholat fardu saja dan tidak boleh diniati untuk menghilangkan hadas. Dari pendapat ini, ketiga imam itu sependapat. Hanya saja yang beda pendapat itu adalah mazhab Imam Hanafi. Ketiga imam yaitu Imam Hambali, Imam Syafi'i, dan Imam Maliki mempunyai pendapat dan sependapat jika tayamum tidak boleh diniati untuk menghilangkan hadas. Karena tayamum di sini tidak bisa menghilangkan hadas. Sedangkan pendapat Imam Hanafi di sini mempunyai pendapat yang berbeda dari ketiga imam di atas. Karena kenapa? Pendapat Imam Hanafi di sini mewajibkan niat dalam tayamum. Karena tayamum itu sebagai pengganti mandi atau pengganti wudhu. Sehingga Imam Hanafi mewajibkan niat dalam tayamum. Sehingga tayamum juga dapat menghilangkan hadas, sama seperti wudhu. Ini merupakan salah satu contoh dari problematika imam dalam mengambil hukum. Jadi dengan adanya pendapat yang berbeda, maka disinilah timbul suatu permasalahan yang harus diselesaikan. Kemudian selanjutnya yaitu ada peranan mujtahid dalam pengambilan hukum. Peran mujtahid yang menjadi pelaku ijtihad tentunya mempunyai peran yang sangat penting bagi penggalian hukum, yaitu bertugas menggali hukum yang belum terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Nah, peran mujtahid di sini juga bisa dikatakan menggali hukum atau mengubah hukum mutlak menjadi hukum praktis. Kemudian di sini saya menjabarkan peranan mujtahid dalam pengambilan hukum. Poin awal, menggali hukum Islam terhadap suatu permasalahan baru yang terjadi pada waktu itu atau yang belum terjadi. Jadi, semisal ada permasalahan yang belum terjadi atau yang sudah terjadi, itu sudah ada hukumnya. Atau kita dengan adanya mujtahid di sini, kita bisa mengetahui suatu hukum tersebut. Kemudian poin yang kedua, memberikan dalil atau istidlal terhadap suatu hukum yang telah diijtihadi dengan menyebutkan referensi dari Al-Quran, hadis, ijma', dan qiyas. Selanjutnya, poin yang ketiga, menyebutkan manfaat dan mudarat terhadap istimbatul hukum yang ditemukan agar para orang awam tahu pendapat mana yang paling kuat. Dengan adanya peranan mujtahid di sini, itu akan sangat membantu sekali kepada orang awam untuk mengetahui mana hukum yang paling kuat dan mana hukum yang sangat lemah. Jadi, peranan mujtahid di sini sangat berperan penting bagi kita semua. Selanjutnya, di sini ada poin yang keempat, memberikan tanggapan terhadap pendapat imam lain yang disesuaikan terhadap dampak dan akibatnya. Jadi, dengan adanya peranan mujtahid di sini, kita tahu akan tanggapan yang terjadi dan adanya dampak dan akibat yang akan terjadi dengan adanya hukum itu. Kemudian poin yang terakhir yaitu memberikan berbagai macam pendapat yang berbeda dengan dasar yang sama, yakni Al-Quran dan hadis, dengan memberikan suatu dasar yang sangat kuat,
yaitu dengan adanya Al-Quran dan sumber dari hadis. Sekian dari penjelasan materi saya. Apabila ada kesalahan kata dalam penyampaian, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.